wilayah ini wa ila jami'il masyayikhina wa li jami'il aba'ina wa ummahatina wa li man istama'a fi hadzal majlis. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Istaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kima kaihan wa ayatitu fa'alal mufakkirin wa dzalika utawi mengkono ayuk siru min nasil kutub iku bitarhibil umat kelawan demenake umat fiha ing dalam kutub wasairan lumak usaha litaksiri sawatiman yaptauha litaksiri sawatiman krono ngakehake golongan wong yaptauha kang tuku soman ing mengkono al kutub litasirul umati krono supaya litasirul umati supaya lumakune umat fisabil masjid ing dalam dalan keagungan wa tasluka tordil masaat dalan ngambahi umat toriko saat ing dalan kabejan. Jadi kita tetap pakai tendensi kitab dalam semua hal ya. Contoh mulai Senin kemarin itu ada hal yang yang rame di media sosial masalah tayangan Trans 7. Kita dasari kita bahwa kita wajib untuk memuliakan ulama, memuliakan guru. Hingga saat ada hashtag boykot Trans 7 itu adalah kita dasari kita wajib mengagungkan ulama, mengagungkan guru gitu. Kita jangan langsung hashtag, tapi mengapa kita itu rame-rame orang boykot Trans 7? Karena apa? Karena di Trans 7 itu pernah hari Senin kemarin itu ada tayangan saat ada orang sowan kepada Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Ini dianggap meremehkan beliau. Narasinya ya mulai ini kan ujung-ujungnya kan setelah dari kasus Buduran, kasus ini terus gitu, akhirnya ya ini kita ini banyak yang nggak terima akhirnya. Karena apa? Man ada walian haraballah, orang yang menyakiti kekasihnya Allah. Wong Ki Anwar itu cuma orang diam. Beliau itu usaha sendiri, Mas. Beliau itu ekonominya ya Allah dari tani sabar gitu. Dianggap orang yang senang dunia Trans 7. Dianggap bahwa orang nyabis itu mata pencarian, bukan itu. Itu cuma rasa terima kasihnya seorang santri, seorang muhibbin kepada gurunya gitu. Orang nyabis kun senapan gitu kan. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita nggak usah ikut-ikutan komentar. Jadi betul Mas, kalau saya tuh punya senior Kiai Safri Jalla, besok yang sekarang mungkin di Probolinggo, Neka Amit, WA saja nggak punya beliau itu. WA itu nggak punya. Jenengan nggak punya WA ya. Kalau keramateh makin di HP kasih Neka akhirnya. Saya pikir-pikir betul ini. Saat orang-orang ramai hashtag boykot Trans 7, saya diam, saya TV saja kan.
rusak belum saya benahi kok. Jadi saya diam. Cuma kadang-kadang ngintip di media sosial tuh ramai mulai kemarin itu. Setelah saya pikir, oh alah ini ada sesuai dengan kitab ya. Bahwa kita harus bela ulama, kita harus bela guru gitu loh. Jadi wajar. Kalau sekarang ini ada hashtag Roan di Trans 7. Kalau kemarin kan Roan dianggap apa itu kerja bakti. Itu kan Roan kan dari tabarukan. Maka kalau di Demangan, di Nurul Hall itu kalau setiap Jumat itu kan dikoordinir oleh Ustadz Manap itu setelah burdaan langsung kanca disuruh diminta untuk roan kebersihan kan gitu kan. Asapoan bersihkan got itu. Ini adalah bentuk tabarukan. Ini memang harus kita kerjakan Mas untuk apa ya? Membantu pembuatan skill pribadi sampean biar nggak malu. Karena kalau malu bahaya. Jadi kita skill ya, kita itu belajar mandiri membersihkan got gitu. Degik nanti kalau sudah di rumah kan kita akan dewasa. Got kotor kita bisa membersihkan karena di pondok sudah biasa. Saya itu dulu punya teman namanya Dresiva dari Pakong di Merembong itu. Itu kadang-kadang dulu saya minta tolong itu untuk nguras jeding dan lain sebagainya. Tempo hari itu kesini bilang, saya kuda semula ya sih Pak, ya sama dulu saya suruh saya minta nguras jeding. Bunten Gus sekarang akhirnya gue nggak malu. Sekarang itu berusaha nggak malu. Karena dulu biasa nguras jeding, biasa ngantar apa gitu, sekarang nggak malu. Jadi akhirnya bisa menjual apa, buat goreng apa, pisang goreng apa-apa di koperasi, di Betoro, jual lagi. Karena apa? Kita sudah punya kewajiban untuk mencari ekonomi. Ini gara-gara kita biasa roan itu, tabarukan kita akhirnya nggak malu untuk melaksanakan sebuah hal. Bismillahirrahmanirrahim. Minas kutub an-nafi'ah wa ayat itu. Mak elang boleh. Fa'al mufakirin. Oh, gelak wadalika ya. Litaksiri sawadaman yabta'uha litasiril umah fisabil masjid ing dalam dalan keagungan. Watasluka toriko saadalan ngambahi umat toriko saada ing dalani kabejan. Hidup itu dengan proses loh ya. Hidup itu dengan proses Mas. Orang itu nggak langsung jadi besar, jadi kecil dulu. Orang itu jadi kecil dulu, nggak langsung duduk nyaman. Justru kalau orang itu dalam zona nyaman itu bahaya. Kemarin itu ada alumni itu sekelas sareng Ustadz Halil Hamsik, namanya Komarudin, panggilannya Bludai. Ini dulu itu maaf, disayang oleh ayahnya. Terlalu disayang oleh ayahnya, nggak boleh bekerja, nggak boleh. Sekarang saat ayahnya nggak ada, bingung, sampai padahal punya usaha mebel itu nggak bisa meneruskan gara-gara terlalu disayang. Kemarin itu kan ada video pendek, potongan video pendek Glennon Kiai Ahmad Zubair saat ngirim itu menanyakan kemampuan putranya. Ini ada sebuah contoh kita harus peduli dalam pendidikan. Karena selama ini kan pendidikan itu yang peduli cuma
gurunya, kiainya tok. Orang tua nggak peduli tentang gitu loh. Ini kita harus peduli. Saat besok sampean itu punya anak mondok, ditanyakan, Cong, Noh, Bing, sampean sekarang ngaji apa, bab apa, Qurannya juz berapa, jangan hanya tanya keuangan tok. Ini kemarin saya tuh ada video di TikTok itu kayak Ahmad Neksani Raat putranya saat ngirim itu kok keren ini harus kita tiru, sebuah teguran kepada kita seorang santri beliau untuk meniru gurunya, bagaimana kita sebagai orang tua untuk evaluasi kepada anak yang mondok, jangan hanya gurunya tok mas. Kalau gurunya evaluasi, maaf, orang tua nggak evaluasi kan juga nggak bisa. Yang keren itu kan harus kita itu lihat kemampuan dan kualitas dan kuantitas. Kita banyak teman itu bangga, tapi kalau kualitasnya baik kita akan lebih bangga gitu ya. Jangan hanya kuantitas, tapi kualitas juga harus dibenahi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasluka tariqa sa'adah fatana bahu mongko bangkitake sira kabeh. Ro'akum ing muga-muga ngreksa ing sira sapa Allah Gusti Allah mak sarana si ina golongane remaja. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku minal khamilina saking wong kang apes. Wa ulan maca sira minas suhufi saking pira-pira lempiran. Saking pira-pira lempiran. Mushaf itu maknanya kan lempiran. Saking pira-pira lempiran. Asada ing luwih banget mengkon suhuf. Apane wat niatan nasionale kita diajari oleh nasional oleh guru kita Kiai Zubair Muntasor, kita diajari nasionalisme oleh Kiai Ahmad Fakot, mulai dari kejadian-kejadian beliau langsung mimpin sendiri upacara, itu adalah bentuk nasionalisme. Beliau hisan bersinergi dengan Samrabu, ini adalah bentuk nasionalisme. Beliau menolong kebersihan, menolong kesehatan ini. Kita harus tanggap, walaupun beliau nggak mengatakan nasionalisme, tapi dengan perilaku beliau ini adalah nasionalisme. Wa minal qurbi saing belum kitab asma hakang ing populer mengkono kitab apa nih mauduan perkara nih wa usluban lan peraturane takunu ana sira kabeh iku minasu ada saing wong kang bejo, wong kang bejreh, itu gara-gara bacanya orang hebat. Kita walaupun di pondok kita baca psikologi pendidikan, psikologi keluarga, psikologi anak-anak. Jadi kadang-kadang kalau kita itu nggak membaca psikologi, kita akan nggak tahu cara bagaimana mendidik orang, nggak tahu melihat jiwa orang. Kita harus baca psikologi dan lain sebagainya. Kita harus tahu kebangsaan itu. Sekarang ini ada kitab namanya adalah Fikul Watoniyah. Fikul Watoniyah atau fikih kebangsaan. Ini harus kita baca. Ya nanti kalau kita hatam lah kita ganti Watoniyah. Di antaranya kemarin itu adalah teman dari umpama Indonesia itu MUI gitu. Malaysia itu berkunjung ke Kediri karena banyak orang Malaysia mondok di Kediri, akhirnya berkunjung ke Lirboyo. Pesannya adalah jangan lupa dengan tanah kelahirannya, dengan Malaysianya gitu. Ini juga adalah sebuah bentuk nasionalisme.
Bismillahirrahmanirrahim. Asaurah ai hadi saurah revolusi al adab ya kang bangsa kebudayaan. Asaurah revolusi al adab ya kang bangsa kebudayaan. Al umamu ta umat fi khali maroja ing dalam tingkah loroni umat. Al istimai kang bangsa kang ke, kang bangsa kemasyarakatan. Itku takunu ono apa hajat dua hajat yang mengkon umam ila islahima maring bagusake perkara fasadan kang rusak ima fasada kang rusak apa mafiha ing dalam umam minal akhlaki sange budi pekerti watak wimalan jejeke perkara wajah kang bengkong apa mah min furuil istima saking pira-pira pangi bermasyarakat iku aksara luwih akeh min hajatil marid saking hajate wong loro ila dawai maring obat termasuk maaf ya kita jangan biasa diam sendiri kita sering kumpul dan lain sebagainya karena efeknya orang itu yang diam nggak pernah kumpul itu gampang tersinggung orang yang nggak mau kumpul dengan temannya itu digodok sedikit aja langsung merasa sakit hati karena apa aba alumangsa lo teman menyalahkan orang pasti salahi orang nggak. Jadi sampai kalau ada kumpulan ada roan kerja bakti gede ini adalah menambah wawasan kita secara emosional. Jadi besok itu kalau sudah ke rumah itu biasa kumpulan ada yasinan, ada hisan kumpul. Satu hisan itu karena pakonan dari guru, kedua karena biar tahu bagaimana warna masyarakat sampean gitu. Lo kalau sampean nggak pernah kumpul dengan orang, bagaimana sampean akan bisa amal ma'ruf nahi mungkar? Maka di dalam kitab tasawuf itu kan ada khilafiyah antara baina uzlah dan tidak baik mana antara orang itu uzlah dengan nggak uzlah. Hingga ulama yang lebih seneng nggak uzlah katanya lu kalau uzlah tuh orang kalau diam nggak pernah keluar bagaimana dia akan amal ma'ruf nahi mungkar gitu loh karena dengan kumpul kita akan memberitahu orang lain membuat contoh kepada orang lain kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sapa insan menungso faya ja'u mongkong ngungsi sapa ahluha ahline insan ngungsi sapa ahluha ahline insan wa dawuhulan nambahake sapa ahlu ing insan ila tabibin yaskuna kang kumandel bihi kelawan tabib fayasifu mongko nyifati sapa mengkono tabib minal adwiyah sange pira tombo maing perkara ya rohu kang ningalake sapa tabib ing ma mufidan kang maidai lahu maring mengkono insan wa samratul umat wa tamratulan loro sapa umat jam'u hal sekabehane ilaman rohima kang welas sapa buka pengiran sira falatal jak mongko orang ngungsi sapa umat ila tabibin maring tabib al istimai yudawiya supaya nambani sapa mengkono tabib amrodoha ing loro ni mengkono umat
Wa tamrodu al umat jam'a ilaman rohimah. Robuka. Jadi kita itu mas diuji oleh Allah tuh macam-macam lewatnya. Kadang-kadang lewat sakit. Tapi kalau sabar, akhirnya kita naik derajat. Ya memang orang itu kalau apa ya, kalau dinaikkan oleh Allah itu macam-macam cobaannya. Ada maafkan, ada digoda lewat keluarganya, lewat orang tuanya, lewat aben dibi, mondok kadang lo pernah itu kan digoda oleh Allah. Kadang-kadang anaknya orang tuanya semangat, anaknya nggak semangat. Jadi orang mondok itu nggak bisa diukur dengan kiriman berapa, tapi bagaimana semangat kita dalam belajar ya. Banyak kok teman saya dulu saat sekolah, ini yang kirimannya banyak, dia nggak kerasan banyak. Justru yang kirimannya di itu ya sedikit, ini justru mondoknya sampai tamat gitu loh. Yang kirimannya hampir 1 juta, 2 juta, nggak kerasan biasa. Karena orang-orang pilihan mas, orang yang punya ilmu itu orang-orang pilihan, orang-orang pilihan ya, orang yang punya ilmu itu orang pilihan, pilihannya Allah semua itu ya, fadlnya Allah. Maka pilihan dengan kerasan itu ya alhamdulillah. Kalau nggak kerasan itu sumpek ya, kalau namanya tema di empon kala kolom. Kita fatihah kepada orang tua kita yang sakit semoga cepat sembuh, yang ada hajatnya semoga terpenuhi ya. Dan kita fatihah kepada guru kita Kiai Zubair Muntasor, semoga kita diakui santunnya. Al-Fatihah.